Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak September lalu, pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan bagi warga dari 49 negara yang ingin melancong berwisata ke Arab Saudi. Jika sebelumnya hanya terdapat visa ibadah haji dan umrah, visa bisnis, dan visa bagi pekerja asing, kini pemerintah Arab Saudi menerbitkan visa kunjungan yang memungkinkan para turis dari 49 negara itu bisa masuk ke Arab Saudi dan menikmati berbagai destinasi wisata di sana. Visa kunjungan ini bisa diperoleh para turis melalui daring maupun saat tiba di Arab Saudi dengan tarif $80 Amerika. Kendati demikian, tak semua tempat bisa dikunjungi oleh para turis, terlebih lagi bagi turis non-muslim. Pemerintah Arab Saudi tetap memberlakukan larangan bagi turis non-muslim memasuki kota suci Mekah dan Madinah. Seperti dilansir BBC, kota suci Mekah dan Madinah tetap tertutup bagi non-muslim. Beberapa lokasi yang bisa dikunjungi pemegang visa kunjungan ini, seperti Kawah Vulkanik Al-Wahbah dekat kota Taif, kota kuno Madain Saleh, kota tua Jeddah, Benteng Masmak di Riyadh, air mancur Raja Fahd di Jeddah, Pantai Luj, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Bahkan seperti dilansir New York Times, pemerintah Arab Saudi tetap memberlakukan aturan-aturan bagi turis pemegang visa kunjungan, terutama bagi turis non-muslim, seperti mematikan musik saat memasuki waktu sholat, menghormati muslim saat Ramadan dengan tidak makan dan minum di tempat umum, tidak membawa dan mengkonsumsi alkohol, serta narkoba. Hanya muslim yang diizinkan untuk mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Namun kerajaan Arab Saudi mempromosikan sejumlah situs warisan dunia UNESCO, termasuk Madain Saleh di Al-Ula, yang merupakan situs konservasi terbesar dari peradaban. Orang Nabatea di selatan Petra di Yordania dan distrik At-Turaif di Adiriyah, ibu kota pertama negara Saudi. Kerajaan juga mendorong orang untuk mengunjungi kota bersejarah Jeddah, gerbang ke Mekah, Al-Aqsa Oasis, dan daerah Hail, yang memiliki prasasti manusia dan hewan berusia 10.000 tahun, seperti dilansir New York Times. Sementara itu, seperti dilansir Saudi Gazette, Ketua Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Saudi Arabia, Ahmed Al-Khatib, mengatakan bahwa bagi turis asing perempuan yang berkunjung ke Kerajaan Arab Saudi, tidak diwajibkan mengenakan abaya atau pakaian nasional Arab Saudi bagi perempuan. Namun turis perempuan harus mengenakan pakaian sederhana yang menutupi bahu hingga lutut, bahkan jika mereka berada di pantai, katanya. Lalu mengapa turis, terutama non-muslim, tidak bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah? Memang terdapat perbedaan pandangan tentang hukum non-muslim memasuki kota suci Mekah dan Madinah, seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk melarang orang musyrik memasuki Masjid Al-Haram. Namun demikian, kebanyakan ulama sepakat mengharamkan non-muslim masuk dua kota suci itu. Imam Syafi'i dan Imam Hambali merupakan imam fikih yang mengharamkan memasuki Masjid Al-Haram meskipun untuk kemaslahatan tertentu. Tetapi demikianlah, terdapat pandangan berbeda bagi non-muslim berada di Madinah. Dalam kitab Al-Mughni 9-285-286, Ibnu Qudamah berkata, tak diperbolehkan bagi siapapun dari orang kafir tinggal di Hijaz, wilayah Mekah dan Madinah. Ini pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun Imam Malik mengatakan mereka harus diusir dari tanah Arab karena Rasulullah mengatakan dua agama tak bisa hidup berdampingan di semenanjung Arab. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bahwa ia mendengar Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Saya pasti mengusir orang Yahudi dan Kristen dari semenanjung Arab, dan saya tidak akan meninggalkan siapapun di sana kecuali Muslim." Imam Tirmizi mengatakan hadis itu merupakan hadis sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah meninggalkan 3 instruksi. Beliau berkata, "Usir musyrikin dari semenanjung Arab. Hargai utusan seperti yang dilakukan Rasul," dan beliau diam tentang hal ketiga. Diriwayatkan Abu Daud. Terdapat juga pandangan bahwa non-muslim diizinkan masuk ke Madinah untuk tujuan perdagangan tanpa harus tinggal di sana. Ibnu Qudamah berkata, mereka orang kafir diperbolehkan memasuki Hijaz untuk tujuan perdagangan.
karena orang-orang Kristen bisa berdagang di Madinah pada masa Umar. Kendati demikian, ini tidak berlaku di Mekah. Artinya dalam kondisi apapun, non-muslim dilarang memasuki Mekah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.